Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada materi fisika untuk kelas 10 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Coba perhatikan, di sini terdapat dua contoh fenomena sehari-hari yang sering kita jumpai. Yang pertama itu gerak rotasi bumi, yang kedua gerak jarum jam. Gerak apakah yang dilakukan oleh kedua gambar tersebut? Ya, gerak yang dilakukan adalah gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Benda dikatakan bergerak melingkar beraturan jika benda tersebut bergerak dengan kelajuan yang konstan, tapi kecepatan benda berubah arah secara terus-menerus sepanjang waktu. Misalnya untuk fenomena yang pertama, yaitu rotasi bumi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bumi berotasi dalam waktu yang sama setiap tahunnya. Begitupun dengan jarum jam yang berputar dalam waktu yang sama. Jarum jam berputar selama 1 menit, yaitu 60 detik. Itu adalah salah satu contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak sekali contoh-contoh yang lain yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gerak melingkar? Jika suatu benda bergerak dengan lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kelajuan linier yang tetap, kecepatan sudut yang tetap, arah kecepatan linier yang berubah, dan percepatan sentripetal yang besarnya tetap, maka benda tersebut baru dinamakan mengalami gerak melingkar beraturan. Terdapat beberapa besaran-besaran yang ada dalam gerak melingkar. Di antaranya ada kecepatan linier, kecepatan sudut, periode, dan frekuensi. Yang pertama, kecepatan linier. Apa itu kecepatan linier? Coba perhatikan, di sini terdapat sebuah bola yang sedang dilemparkan dengan arah yang memutar dengan tongkat. Artinya, bola tersebut tidak lantas jatuh, namun dia terikat oleh tongkat sehingga gerakannya membentuk lintasan yang melingkar. Kecepatan linier merupakan kecepatan benda yang arahnya selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Apabila bola tersebut dilemparkan, tentu bola tersebut akan keluar dari lintasan. Namun karena bola tersebut dikendalikan oleh sebuah tongkat ataupun sebuah tali, maka bola tersebut bergerak dalam lintasan yang melingkar. Jadi, terdapat satu kecepatan yang selalu menyinggung lintasan yang melingkar tersebut, yaitu dinamakan dengan kecepatan linier. Yang kedua, kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu dilambangkan dengan simbol omega, seperti huruf W. Omega ini terletak di tengah lingkaran. Jika 4 jari menunjukkan arah putaran, jempol menunjukkan arah kecepatan sudutnya. Ya, jika 4 jari menunjukkan arah putaran, maka jempol menunjukkan arah kecepatan sudut. Besarnya kecepatan sudut yang ditempuh tiap satuan waktu dinamakan kecepatan sudut. Selanjutnya ada yang dinamakan periode. Periode merupakan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lingkaran penuh. Dan ada yang namanya frekuensi. Frekuensi yaitu banyaknya putaran yang dilakukan dalam satuan waktu atau banyaknya putaran dalam 1 detik. Selanjutnya, hubungan tiap besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, ada hubungan kecepatan linier dan kecepatan sudut, ada hubungan frekuensi dan periode. Kecepatan linier merupakan kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Dan frekuensi adalah 1 per periode, maka periode adalah 1 per frekuensi. Oke, coba perhatikan, di sini terdapat sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Terdapat bola yang berbentuk lingkaran. Di sini ada panah warna orange dan panah warna biru. Panah warna biru merupakan kecepatan linier yang menyinggung lintasan. Sedangkan warna orange merupakan gaya sentripetal. Coba kalau kita amati, kenapa bola tersebut tidak melesat jauh dari lintasan, tidak keluar dari lintasan? Karena terdapat sebuah gaya yang dinamakan gaya sentripetal yang seolah-olah menarik benda tersebut menuju pusat lingkaran.
ya. Jadi gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar dan mengarah ke pusat lingkaran. Seperti itu. Sama halnya ketika kita mengendarai sepeda motor di sebuah tikungan yang tajam, sehingga membentuk sebuah lintasan yang melingkar. Nah, sepeda motor kalau kita tidak kendalikan, maka sepeda motor itu akan melintas ke lintasan yang lurus. Tapi karena kita belokkan, maka motor dapat kita kendalikan sehingga mengikuti lintasan yang melingkar karena adanya gaya sentripetal. Oke, persamaan gaya sentripetal berlaku F sama dengan M kali A seperti di hukum 2 Newton. Namun di sini A-nya itu merupakan percepatan sentripetal. Maka percepatan sentripetal merupakan V kuadrat per R dimasukkan ke dalam persamaan gaya sentripetal. Maka didapatlah persamaan Fs sama dengan mv kuadrat per R. Atau bisa juga ditulis M sama dengan omega kuadrat kali R. Dengan catatan F dan P berbanding lurus, artinya semakin besar P maka semakin besar gaya sentripetalnya. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Kita akan membahas persamaan-persamaan dalam gerak melingkar secara lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.